Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 2, bukanlah pernikahan biasa. Hah, mama yang benar aja, masa di-cancel sih? Jadi kamu emang berniat pulang larut? Enggak kok, paling pulangnya besok pagi, bukan pulang larut. Apa, kamu mau pulang besok pagi? Kamu mau ninggalin Ayu di malam pertamamu, hah? Seru Bu Sanum kesal sambil mukul tubuh Madava. Enggak, Ma, enggak, Dava cuma bercanda aja. Kilahnya sambil mengangkat tangannya untuk menghalau pukulan sang ibu. Enggak usah bohong kamu, dasar anak bandel. Kapan sih kamu bisa bahagiain mama? Hah, jangan cuma bikin stres aja bisanya. Ya ampun, Ma, udah dong. Dava cuma main aja, nggak serius kok. Terdengar suara tawa dari ambang pintu. Itu adalah suara Raffi. Mama, lihat deh, nenek lagi marahin om itu. Pasti om itu nakal jadi kena marah nenek ya, Ma? Ujar Raffi membuat Bu Sanum dan Madava menoleh. Wajah Madava merah padam karena malu. Ayu pun segera menutup mulut Raffi agar tidak bicara lagi. Iya, sayang, om itu emang nakal. Nggak kayak Raffi yang anak baik. Ujar Bu Sanum yang akhirnya menghentikan pukulannya. Udah, nggak apa-apa, Yu. Jangan ditutup mulut Raffi, nanti sakit. Ayu lantas melepaskan tangannya. Raffi, bocah yang berusia 4 tahun itu pun berlari mendekati Bu Sanum. Bu Sanum merentangkan kedua tangannya dan membawa Raffi ke dalam gendongannya. Nah, mulai sekarang jangan panggil om ini om lagi ya, tapi papa. Bu Sanum ingin agar Raffi membiasakan memanggil Madava dengan sebutan papa. Mata Madava membulat. Ia ingin menolak, tapi pelototan Bu Sanum membuatnya terdiam. Papa, jadi Raffi sekarang punya papa ya? Nek, jadi Raffi bukan anak yatim lagi? Anak yatim? Bu Sanum membulatkan matanya. Iya, kata orang anak yang gak ada ayahnya itu anak yatim. Ujar Raffi polos membuat Bu Sanum terhenyak. Begitu pula Ayu dan Madava. Bu Sanum pun mengusap puncak kepala Raffi dengan sayang. Sekarang Raffi udah punya papa jadi Raffi bukan anak yatim lagi. Raffi suka, Nek, Raffi suka. Raffi menoleh ke arah Madava sambil tersenyum lebar. Tapi melihat wajah datar Madava membuat senyum itu seketika surut. Ayu yang sadar akan hal itu pun segera membawa Raffi menyingkir dari sana. Punya wajah itu dikondisikan. Masa, di depan anak kecil saja muka masam gitu? Salah terus. Ya sudah, Dava pergi dulu. Assalamualaikum. Madava memilih menyingkir daripada menerus bertengkar dengan sang ibu. Seperti perkataannya, Madava pun pulang tidak terlalu larut. Ia sebenarnya bukan pergi ke kafe bertemu temannya. Tapi meminta seseorang untuk mencari keberadaan Via dan keluarganya. Ia merasa tidak terima dengan perbuatan Via dan keluarganya. Yang kabur di hari pernikahannya dengan membawa semua mahar.
Saat masuk ke kamar, kamar itu tampak terang benderang. Ia melihat ke arah ranjang yang kosong dan masih terlihat rapi sama seperti sebelumnya. Ia menoleh ke sekeliling, mencari keberadaan Ayu. Ia cukup terkejut saat melihat perempuan itu sedang tidur dengan mengenakan jaket di sofa kamarnya. Ia tidur meringkuk di sana. Entah mengapa ia tidak menggunakan selimut. Setelah dipikir, mungkin karena ia tidak menemukan selimut lain. Untuk membawa selimut dari kamarnya yang sebelumnya, mungkin tak enak atau dipakai anaknya. Sedangkan Raffi sendiri diajak Bu Sanum tidur di kamarnya. Madava tidak begitu menghiraukan keberadaan Ayu. Ia justru segera berganti pakaian, mencuci tangan dan wajah kemudian berbaring di tempat tidurnya. Keesokan harinya, saat Madava bangun, ia melihat Ayu sudah mandi. Bahkan ia sudah bersiap untuk keluar. "Siang nanti kita pindah ke rumahku," ujar Madava sambil beranjak dari tempat tidurnya. "Baik," hanya satu kata itu respon Ayu. Kemudian ia pun segera keluar tanpa memedulikan Madava sama sekali. Sebenarnya Madava kesal. Ia kesal karena sikap Ayu yang begitu acuh tak acuh. Kita lihat saja, sebatas mana kau akan bersikap acuh tak acuh. Kesal Madava. "Apa harus secepat ini?" tanya Bu Sanum yang rasanya belum rela melepaskan Ayu tinggal di rumah Madava. Madava sebelum ini memang sudah membeli rumah untuk ditempatinya dengan istrinya setelah menikah. Hanya saja ia tidak menyangka kalau rumah itu akan ia tempati dengan wanita yang sungguh di luar dugaannya. "Mama, kan tahu sendiri, jarak rumah ini ke kantor cukup jauh. Bisa hampir 2 jam perjalanan. Itu bila tidak macet, kalau macet bisa lebih lagi." Bisa Dava selalu terlambat pergi ke kantor. "Nggak mungkin, kan Dava pergi selepas subuh," Madava beralasan. Bu Sanum menoleh pada Ayu dan Raffi yang sedang makan dalam diam. Mereka seperti tidak keberatan sama sekali. "Baiklah, Mama titip Ayu dan Raffi ya." "Mama kok ngomong begitu sih, kayak ngomong sama siapa saja." "Tentu saja Dava akan menjaga mereka." "Bukankah menikahi ibunya juga harus bisa menerima anaknya?" ucap Madava sambil melirik Ayu yang memasang wajah datar. Bu Sanum tersenyum mendengarnya. Ia pikir Madava sudah benar menerima pernikahan ini. "Oh ya Ayu, maaf Mama belum sempat temenin kamu periksa Raffi. Mama seminggu ini ada urusan di luar kota. Kamu nggak apa-apa, kan?" Ayu mengangkat wajahnya kemudian tersenyum tipis. "Iya, Ma, nggak apa-apa." "Ya sudah, ayo dimakan. Raffi makan yang banyak ya, buat sehat dan kuat." "Iya, Nenek." "Oh ya, Dava, kalian butuh ART nggak? Kalau butuh, kalian bisa ajak Big Tuti." Madava melirik pada Ayu. Kemudian ia tersenyum tipis. "Nggak usah, Ma, bukannya menolak, tapi kami kan belum terbiasa bersama. Biar kami kerjakan semuanya bersama, sama saja. Hitung,
Hitung supaya bisa lebih dekat satu sama lain. Benar begitu, kan, Yu? Ayu bisa melihat senyum penuh perencanaan di bibir Madava. Ia tidak merasa khawatir sedikit pun. Mas Dava benar, Ma. Kami bisa melakukannya bersama. Ayu menjawab dengan tersenyum tipis. Lalu mereka saling beradu pandang. Tatapan setajam silet saling mereka hunuskan. Mas Dava, wah, panggilan yang sangat manis sekali. Mama benar tidak menyangka kemajuan kalian akan secepat ini. Semoga saja kalian juga bisa memberikan Mama cucu secepatnya. Bukannya Mama nggak menganggap Raffi sebagai cucu Mama. Hanya saja Mama juga ingin sekali menggendong seorang bayi. Pasti sangat menyenangkan. Raffi mau, kan punya adik? Mau, Nek. Raffi mau, jawab Raffi penuh semangat. Memang Mama mau kasih Raffi adik ya, Ma? Wah, Raffi mau banget. Raffi janji, kalau Mama kasih Raffi adik, Raffi akan bantu jaga adik. Raffi berujar dengan mata berbinar-binar. Wajah Ayu sudah merah padam. Madava mengomel dalam hati. Ada saja ibunya ini. Masa menikah baru sehari sudah diminta cucu? Ya, kalau mereka menikah karena cinta. Mungkin saja mereka bisa secepatnya mengusahakan memberikan cucu pada ibunya. Tapi sepertinya tidak dengan pernikahan mereka. Bisa bertahan beberapa bulan saja sudah syukur. Tapi rasanya sulit. Raffi memang kakak yang baik, sayang sama Raffi. Ucap Bu Sanum tanpa memedulikan ekspresi anak dan menantunya yang sudah kecut. Semoga Mama dan Papa Raffi segera memberikan kabar baik ya. Madava akhirnya berhasil memboyong Ayu dan Raffi ke rumahnya. Rumah itu cukup besar, hampir sama besar seperti rumah Bu Sanum. Ayu sampai membeliakan matanya membayangkan harus membersihkan rumah itu seorang diri. Tapi ia juga kurang setuju bila harus mempekerjakan ART di sana. Pernikahannya dan Madava bukanlah pernikahan biasa. Ia yakin akan ada banyak percekcokan yang terjadi setelah ini. Tentu ia tidak ingin apa yang terjadi pada pernikahan mereka diketahui orang lain. Oleh sebab itu ia setuju saja saat Madava mengatakan tidak akan mempekerjakan ART di sana. Ya, meskipun ia sendiri tahu tujuan Madava sebenarnya. Apalagi kalau bukan untuk mengerjainya. Namun Ayu tidak takut sedikit pun. Lu jual, gue beli. Itu prinsip Ayu. Lagi pula ia sudah biasa mengerjakan pekerjaan seperti ini. Anggap saja itu bayaran. Karena sudah diberikan tempat tinggal, makanan, dan juga biaya pengobatan Raffi kelak. Ini kamarku dan mau silahkan pilih sendiri mau tidur di kamar mana. Ujar Madava setelah berada di dalam rumahnya. Rumah itu terdiri atas 2 lantai. Di sekelilingnya terdapat banyak jendela kaca. Sehingga tanpa lampu pun rumah itu sudah kelihatan terang di siang hari. Raffi yang mendengar itu mengerutkan keningnya. Kenapa kamar Mama dan Om Pa? Mata Raffi dan Madava beradu. Raffi sedikit ketakutan melihat tatapan datar itu. Raffi mau tanya apa? Itu
kenapa kamar mama dan om itu terpisah? Bukannya kata nenek om itu sudah jadi papa Raffi, Ma. Raffi bertanya bingung, karena setahunya ayah dan ibu itu tidur di satu kamar. Bukannya terpisah seperti ini. Raffi takut membahasakan Madava sebagai ayah. Entah kenapa ia seakan bisa melihat raut ketidaksukaan di wajah Madava. Madava dan Ayu sedikit tertegun. Ayu pun tidak menyangka Raffi akan mengajukan pertanyaan seperti ini. Oh, itu karena Raffi kan baru pertama kali tinggal di rumah ini. Jadi, Om Dava pikir pasti Raffi takut. Jadi Om pikir biar Mama temenin Raffi dulu. Jelas Ayu yang sangat jelas merupakan kebohongan. Madava tersenyum sinis. Ia tidak menyangka kalau perempuan itu pandai beralasan. Oh, tapi Raffi nggak takut kok, Ma. Raffi kan anak berani. Dulu aja waktu Mama pergi kerja, kan Mama sering tinggalin Raffi sendirian di rumah. Raffi nggak takut, kan? Ucap Raffi membuat Ayu cukup terkejut dengan jawabannya. Ya sudah, Raffi istirahat dulu ya. Ayu tak ingin menanggapi kata Raffi lagi. Ia tahu, semakin ditanggapi, maka pertanyaan Raffi akan semakin panjang pula. Madava memilih segera berlalu dari sana. Ia masuk ke kamarnya. Sementara Ayu mencari kamar yang ada di lantai 1 saja. Tujuannya agar Raffi tidak naik turun tangga. Ia khawatir Raffi terjatuh bila terusan naik turun tangga. Bagaimana, Raffi suka kamarnya? Tanya Ayu. Suka, Mama. Kamarnya bagus dan besar. Lampunya juga bagus. Wah, ada AC-nya. Jadi kita nggak akan kepanasan seperti dulu ya, Ma, pekik Raffi girang. Kasurnya juga empuk banget. Raffi suka. Raffi lompat di atas ranjang sambil bertepuk tangan. Ia terlihat begitu bahagia. Dasar norak, ucap Madava yang entah kapan sudah berdiri di ambang pintu. Ayu yang mendengar kalimat itu jelas saja merasa kesal. Ya, kami memang norak. Kenapa? Wajar, kan? Namanya juga pembantu. Desis Ayu yang sudah sedikit mendekati Madava. Ia hanya tak ingin Raffi mendengar kata mutiara yang akan saling mereka lontarkan. Madava kesal bukan main karena Ayu sepertinya tidak memiliki rasa takut sedikit pun padanya. Rumah ini sudah seminggu belum dibersihkan. Bersihkan sekarang juga. Awas kalau sampai masih ada debu yang menempel. Pantas saja seperti kandang kambing. Punya rumah bagus, tapi malas dibersihkan, ejek Ayu. Kau, tapi rumah yang seperti kandang kambing ini nyatanya tidak sanggup kau beli. Balas Madava semakin kesal. Untuk apa aku susah payah beli kalau aku bisa tinggal gratis di dalamnya? Ayu menjawab santai. Ekspresinya datar saja alias lempeng. Berbanding terbalik dengan Madava yang sudah merah padam. Karena sikap Ayu yang menurutnya begitu menyebalkan. Dasar perempuan matre. Bukannya calon istrimu lebih matre, kabur dengan membawa semua mahar yang kau beri.
Jawab Ayu santai, tak mau kalah. Sialan kau ya. Terserah kau mau memanggilku apa. Kalau kau hanya ingin mengajakku bertengkar, lebih baik pergi. Aku mau istirahat. Istirahat, hei, aku tadi menyuruhmu membersihkan rumah ini, bukannya istirahat. Terserah. Hoam, ngantuknya, malas menanggapi Madava yang ingin mengomel terus. Ayu memilih masuk ke dalam kamar kemudian menutup dan mengunci pintunya rapat. Jelas saja Madava semakin berang. Seumur umur, tak pernah ada seorang pun yang berani bersikap menyebalkan seperti ini padanya. Dasar, brengsek, awas kau, tunggu pembalasanku, teriak Madava kesal dari depan pintu. Raffi yang sedari tadi sudah duduk diam di atas ranjang hanya bisa mengerutkan kening. Ia bisa mendengar kalau suara Madava terdengar kesal pada ibunya. Ma, om itu kenapa? Om itu tidak suka kita tinggal di sini ya? Tanya Raffi lirih. Ayu cukup tertegun dengan pertanyaan Raffi. Tidak. Om Dava suka kok kita tinggal di sini. Ujar Ayu tak ingin anaknya kepikiran dengan sikap Madava. Tapi muka om itu galak, Ma. Kayak mau makan orang. Mana marah terus sama mama. Om Dava nggak galak kok. Mukanya emang gitu, tapi sebenarnya baik. Raffi nggak perlu takut. Ayu terus mencoba memberikan Raffi pengertian. Benarkah? Benar. Tapi kenapa om itu marah? Marah terus sama mama? Om Dava bukannya marah, cuma memang cara bicaranya kayak gitu. Kalau om nggak suka kita, nggak mungkin kita tinggal di sini. Iya, kan? Ma, katanya om itu sudah jadi papa Raffi, tapi kok nggak kayak papa Agus dan Ahmad ya, Ma? Saat di kontrakan sebelumnya, Raffi memiliki teman bernama Agus dan Ahmad. Ia sering melihat kalau ayah kedua temannya itu begitu baik. Mereka suka bermain bersama dan membelikan temannya mainan. Mereka sering tertawa bersama, tidak seperti Madava yang wajahnya selalu terlihat kesal. Itu karena om belum benar mengenal Raffi. Udah, nggak usah mikir macam-macam. Ayo, tidur siang dulu. Ingat, Raffi nggak boleh capek nanti sakit lagi. Iya, Ma. Ayu pun membantu Raffi berbaring. Lalu ia mengajak Raffi membaca doa. Tak lama kemudian, Raffi pun tertidur. Sebenarnya Ayu pun ingin ikut tidur, tapi ia ingat rumah itu masih dalam keadaan kotor. Sebenarnya ia bisa saja cuek saja. Tapi ia harus ingat, rumah ini bukan dihuni ia dan Madava saja, tapi ada Raffi. Ia harus menjaga lingkungan selalu bersih untuk tumbuh kembang dan kesehatan Raffi. Jadi Ayu pun segera beranjak dari tempat tidur. Ia keluar dan segera mencari perlengkapan bersih. Setelah mendapatkannya, ia pun mulai melakukan bersih. Hari sudah begitu larut, tapi Madava belum juga pulang ke rumah. Ayu tidak begitu peduli, untung saja ia masih memiliki uang. Jadi ia bisa memesan makan malam secara online tadi.
Ayu belum bisa memasak karena memang tidak ada apa di kulkas rumah itu. Hanya ada mie instan dan itu tidak baik untuk kesehatan Raffi. Sementara itu, Madava kini sedang berada di sebuah klub malam. Ia sedang minum dengan temannya. Saat sedang berbincang, tiba ponselnya berdering. Madava awalnya mengabaikan panggilan itu. Tapi saat melihat nama yang tertera di ponselnya, Madava pun segera mencari tempat yang aman untuk mengangkat panggilan itu. Pulang sekarang, Madava, teriak Bu Sanum dari seberang telepon. Ponsel Madava hampir saja terlempar ke lantai, karena terkejut dengan teriakan yang nyaris memekakkan telinga itu. Mama apaan sih pakai teriak segala? Aku belum tuli, Mama, kesal Madava. Pulang sekarang atau... Pulang kemana? Pulang ke rumah istri kamu, apalagi? Madava mengemudikan mobilnya pulang dengan wajah cemberut. Ia kesal bukan main. Entah dari mana ibunya tahu dirinya tidak berada di rumah. Madava menduga pasti itu perbuatan Ayu. Madava sudah sampai di rumahnya. Ia masuk ke rumah menggunakan kunci cadangan. Saat masuk, rumah dalam keadaan gelap gulita. Ia pun segera menyalakan lampu. Matanya mengerjap, rumahnya terlihat sangat bersih sekali. Bahkan cangkir dan piring kotor yang ada di kitchen sink sudah tak ada. Bersambung.